KPU Kabupaten Bulungan bersama saya Oce Lilian, anggota KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kita tamu yang sangat spesial dan sangat-sangat luar biasa karena beliau hadir datang langsung ke KPU Kabupaten Bulungan dalam rangka melakukan kegiatan kunjungan kerja. Hari ini hadir bersama kita Bapak Haji Muhammad Eberta Rohima, Deputi Bidang Teknis KPU Provinsi Republik Indonesia. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum, apa kabar? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Jadi ini momen yang luar biasa begitu. Nah, teman-teman pemilih cerdas khususnya ada di Kabupaten Bulungan ini, Pak, ingin mengetahui, Pak. Kita beberapa hari yang lalu sudah melaksanakan launching, Pak. Launching tentang hari pemilihan, Pak. Hari pemilu dan pemilihan serentak. Ini kira-kira berkaitan dengan bicara pemilu nih, Pak, tidak lepas dari logistik nih, Pak. Nah, kita bicara dengan logistik, Pak. Kira-kira nih, Pak, bagaimana nih, Pak, tantangan logistik di pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 ini seperti apa nantinya, Pak? Ya, iya Pak Oce. Terima kasih ya, teman-teman pemilih semuanya. Perlu kita sampaikan ini ya, bahwa sebetulnya kalau kita bicara soal logistik gitu ya, logistik itu sebetulnya bukan hanya sekedar barang ya. Emang secara fisik wujudnya logistik itu adalah berupa barang, bisa kertas ya, bisa besi ya, bisa terbuat dari macam-macam ya, dan dari kain dan sebagainya, dan dari plastik dan sebagainya. Tapi lebih daripada itu ya, sebetulnya logistik ini adalah barang yang nantinya akan mentransfer ya dari pilihan rakyat menjadi kusir kekuasaan. Ini yang paling penting. Sehingga dengan demikian maka kita menganggap bahwa logistik ini adalah barang yang sangat penting. Ya. Dia sangat penting. Keberadaan dan nilainya itu sangat penting. Ya. Karena dia, tadi saya sampaikan, dia akan mengkonversi atau mentransfer ya, dari suara rakyat itu menjadi kursi kekuasaan. Nah, itu ya. Nah, rakyat ketika akan melakukan pilihan, ya, ketika akan memilih itu, ini kan medianya menggunakan surat suara. Ya. Sampai hari ini undang-undang peraturan kita semuanya masih menggunakan surat suara. Surat suara ini adalah logistik pemilu, ya, kita semua tahu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa ini barang mempunyai nilai yang sangat penting sekali. Nah, karena dia mengkonversi atau mentransfer dari suara rakyat tadi menjadi kursi kekuasaan. Oleh karena itu, ya teman-teman semuanya, ya baik dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota, harus memperlakukan barang ini dengan sangat baik dan hati-hati, gitu ya. Jadi tidak boleh dilakukan secara gegabah, gitu ya. Ya nanti akan menjadi presiden tidak baik ya terhadap pemilu kita. Gitu. Maka kita harus melayani, kita harus memperlakukan barang ini dengan baik. Ya mulai dari proses perencanaannya, ya mulai dari proses pengadaannya, sampai ke proses produksinya, sampai ke proses distribusinya dan seterusnya, ini memang kita harus melakukan dengan sangat hati-hati dan baik. Sehingga ketika rakyat akan melakukan menentukan pilihannya, mereka sudah bisa terfasilitasi dengan baik. Itu. Ya, jadi menarik. Tentu saja kan di dalam pengadaan logistik ini, Pak, tentu ada beberapa tantangan-tantangan dan ada juga beberapa prinsip yang harus dipegang. Kira-kira prinsip yang dipegang dalam pengadaan logistik ini seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kan kalau soal pengadaan itu kan sama ya dengan proses pengadaan yang lain. Kan kita sudah punya peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 ya, terkait dengan pengadaan. Nah, tetapi kalau untuk pengadaan pemilu ini kita memang mengapa tadi kita perlakukan cara tadi karena memang ini gunanya adalah untuk mengkonversi tadi ya. Nah, kita tentu semuanya ya berharap sebagai lembaga yang berintegritas ya. Integritas yang menjadi jargon kita itu bukan hanya ketika kita melaksanakan tahapan-tahapan yang lain ya, tapi termasuk juga soal pengadaan logistik ya. Tentu integritas tetap harus kita dominan, kita harus integritas gitu ya. Proses pengadaan harus kita lakukan secara terbuka, harus secara transparan gitu ya.
tidak boleh ada, maaf ini kalau boleh saya bilang, tidak boleh ada KKN gitu ya. Ini kan itu nggak boleh lah ya, di KPU tidak boleh ada hal semacam itu. Maka kita harus lakukan secara jujur ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saya pikir itu Pak. Ya, jadi menarik teman-teman. Nah sekarang yang terakhir Pak, ini arahan dan masukan kepada KPU Bulungan maupun sekretariat dalam menyongsong pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 Pak. Ya, untuk semuanya ya saya pikir, terutama Kabupaten Bulungan, kebetulan saya berada di sini, tentu teman-teman yang pertama yang harus disiapkan adalah kapasitas ya. Kita tentu bicara soal kapasitas dan kemampuan, dan saya juga berharap soliditas. Nah ini penting ya, soliditas antara komisioner dengan sekretariat. Ini juga harus solid gitu ya. Jadi tidak boleh jalan sendiri-sendiri gitu ya. Kita masih ada melihat beberapa teman-teman kita itu masih belum terlalu solid. Nah, untuk menghadapi pemilu yang ekstraordinari, pemilu yang luar biasa ini nanti di 2024, pemilu yang pertama kali dalam sejarah kita melaksanakan pemilu dan pilkada, meskipun tidak dalam bulan tapi dalam tahun yang sama. Ini tentu kita dibutuhkan soliditas yang kuat dan baik di internal kita ya. Tidak boleh lagi gitu ya saling kemudian memecahkan terjadi perpecahan di internal itu. Kita satu tubuh ya. Kita melaksanakan undang-undang, sekretariat punya tupoksi sendiri, Bapak Ibu komisioner juga punya tupoksi sendiri. Mereka semuanya melaksanakan sesuai dengan undang-undang. Maka bagi saya penting soliditas itu adalah yang mutlak harus dimiliki oleh personal yang ada di KPU ya, terutama di KPU Kabupaten Bulungan itu Pak Oce. Jadi sangat berterima kasih nih arahan dan masukannya. Nah pesan ini Pak kepada teman-teman pilih cerdas maupun kepada masyarakat khususnya nih ya, masyarakat Kabupaten Bulungan ini apa Pak? Ya Pak Oce, jadi teman-teman pemilih ya di Kabupaten Bulungan itu, maka manfaatkan dan gunakan ya, manfaatkan dan gunakan hak pilih Anda nanti ketika Anda sudah boleh dan memenuhi syarat sebagai pemilih, maka gunakan dan manfaatkan momentum ini secara baik ya. Ini adalah momentum 5 tahunan ya, nanti akan memilih calon-calon pemimpin di Kabupaten Bulungan juga termasuk di negeri ini, maka saya juga berharap semuanya bisa memanfaatkan dan menggunakan secara baik ya, momentum ini nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024. Seperti itu Pak Haji. Ya, terima kasih banyak Pak Haji Muhammad Eberte Kawina, Deputi Bidang Teknis KPU RI, dan teman-teman pencerdas. Jangan lupa nanti like, share, dan subscribe. Tungguin podcast KPU Kabupaten Bulungan. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.